ini? Ada kabar gembira. Amin. Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dan terus bersuka cita. Baik, sebagaimana pujian kita tadi mengatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Firman Tuhan adalah penuntun bagi kita. Firman Tuhan itu adalah suluh. Firman Tuhan itu adalah pengarah, ya, penasehat bagi kita. Dan inilah yang mau saya sampaikan kepada kita hari ini. Dan oleh karena itu saya mengajak kita membuka Alkitab kita, Amsal 18. Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Amsal 18 ayat 21. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah? Amsal 18 ayat 21. Sudah, mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Saya percaya bahwa tentu kita semua yang ada di tempat ini menginginkan hidup yang luar biasa, menginginkan kehidupan yang luar biasa. Hidup kita adalah hidup yang eksis, hidup kita adalah hidup yang lancar, hidup yang damai, hidup yang tenang, ya. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak menginginkan hidup yang damai. Namun di dalam prakteknya, apakah karena ketidaktahuan ataukah karena terpengaruh dengan hal-hal yang lain, sehingga bisa akibat dari kesalahan kita sendiri menjadikan hidup kita itu banyak persoalan, ya, banyak masalah. Dan salah satu bagian dari keberadaan kita, firman Tuhan berkata, yaitu di dalam Amsal yang 18 ini ayat 21 katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi katakan lidah itu sangat besar pengaruhnya. Lidah kita itu sangat besar dampaknya di dalam perjalanan hidup seseorang, ya. Padahal kalau kita katakan lidah itu ukurannya tidak besar, bahkan bisa saja lidah itu organ tubuh yang lemah, ya. Beda dengan tulang. Kalau tulang itu keras, tapi kalau lidah itu kenyal, lembek. Tapi ternyata dikatakan bahwa hidup kita ini dikendalikan oleh lidah, ya. Tapi sebagaimana saya katakan, banyak orang yang menjadi bermasalah diakibatkan oleh lidahnya, ya. Orang tidak bisa mengendalikan lidahnya. Padahal dikatakan tadi, orang yang bisa mengendalikan lidahnya justru akan bisa memakan buahnya, hasilnya bisa dia alami, bisa dirasakan.
Namun sebaliknya bisa menjadi bumerang bagi seseorang kalau orang tersebut tidak bisa menguasai dan dia tidak bisa mengendalikan lidahnya. Ya, jadi inilah yang mau saya sampaikan kepada kita semua, dan hubungannya dalam kehidupan kita sehari-hari, teristimewa apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kita. Karena apa yang kita bacakan ini adalah yang dituliskan oleh Raja Salomo, ya, di dalam Perjanjian Lama, ya. Dalam Perjanjian Lama Raja Salomo menuliskan hal ini. Tapi saya percaya sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa segala apa yang dituliskan ini adalah bertujuan untuk membangun, menasihati, mengajar kita, karena ini diilhamkan, ya. Jadi kita percaya bahwa ini diilhamkan oleh Allah kepada Raja Salomo untuk menuliskannya, dan ternyata apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini yang merupakan penggenapan daripada apa yang telah Yesus lakukan, ya. Ya saudara yang dikasih Tuhan, harus kita tahu perjalanan umat itu, dan harus kita tahu perjalanan umat manusia sebelum Yesus lahir datang menyelesaikan misinya, dan sesudah Yesus selesai mengerjakan karya terbesar yang dilakukannya, ya. Jadi saya mau sampaikan kepada kita ayat yang disampaikan oleh Raja Salomo ini dengan korelasinya dengan apa yang sudah Yesus kerjakan, ya. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk melihat dulu di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-5, ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-5, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, ya. Ini disampaikan perbedaan antara daging dengan roh itu, ya. Dan kalau kita naik ke ayatnya yang keempat, coba kita lihat 4, 2, 3, ya. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ya, jadi ada perbedaan antara apa yang dikerjakan oleh aturan-aturan itu, ya, yang segala sesuatunya diukur dengan apa yang dikerjakannya, apa yang diperbuatnya. Itulah sebagai ukuran kalau dilihat dari ukuran menurut daging, ya. Selalu orang melihat apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, ya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, ya. Jadi kalau menurut daging tidak berkenan kepada Allah. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana saya katakan tadi, apa
kaitan dari apa yang disampaikan oleh Raja Salomo ini ya, di mana perkataan Raja Salomo jauh sebelum Yesus melakukan karya terbesarnya itu. Tapi karena Roh Kudus yang menuntun, yang mengilhamkannya, maka Raja Salomo tahu bahwa karya Yesus itu akan dapat terwujud dan punya kaitan dengan apa yang dikatakan oleh Raja Salomo ya. Jadi yang saya maksudkan dalam hal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara orang yang hidup di dalam perjanjian lama dengan orang yang hidup di dalam perjanjian baru ya. Kalau orang yang hidup di dalam perjanjian lama, mereka akan hidup berdasarkan apa yang dikerjakannya, dan yang dikerjakannya itu adalah mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itulah yang dipakai menjadi sebuah ukuran bagaimana seseorang itu dibenarkan ya. Jadi orang itu dibenarkan karena dia bisa melakukan hukum-hukum Taurat itu. Itu adalah cara perjanjian lama ya. Jadi ada pemisah, saudara dikasih Tuhan. Ada pemisah sebelum Yesus lahir dan setelah Yesus lahir. Ada cara hidup yang berbeda ya. Jadi harus kita tahu bahwa ternyata cara hidup di dalam perjanjian lama, yaitu sebelum Yesus lahir dan mati dan sesudah Yesus lahir dan mati, ada perbedaannya. Kalau tidak ada perbedaannya, menjadi pertanyaan besar, buat apa Yesus lahir, mati dan bangkit? Buat apa itu? Gitu ya. Dan setelah Yesus lahir, mati dan bangkit, ada cara hidup yang berbeda, yaitu cara hidup yang apa? Cara hidup yang baru, ya. Kenapa? Karena cara hidup yang lama itu adalah benar-benar berdasarkan apa yang dilakukan orang itu, apa yang dikerjakannya, prestasi apa yang dicapainya, ya, reputasi apa yang diraihnya. Itu sebagai ukuran cara hidup yang lama. Itu cara hidup orang-orang perjanjian lama. Tapi cara hidup orang-orang dalam perjanjian baru bukan lagi berdasarkan apa yang dicapai, apa yang dikerjakan, prestasi apa yang diraih, reputasi apa yang dicapai orang tersebut. Melainkan orang ini senantiasa hidup berdasarkan iman. Ya, dia berdasarkan iman. Karena bagaimana pernah saya katakan di sini bahwa melakukan hukum Taurat tidaklah didasari oleh iman. Melakukan hukum Taurat didasarkan oleh kesanggupan. Bisa paham? Melakukan hukum Taurat itu didasari oleh kemampuan orang itu. Mampu atau tidak mampu dia mengerjakan.
Tidak ada iman di sana. Jadi sebenarnya, kalaupun orang-orang hari ini mengatakan mereka beriman, sebenarnya tidak sinkron. Itu nggak sinkron. Kalau iman itu sebenarnya adalah mempercayai apa yang tidak bisa dia kerjakan. Sebagaimana pengampunan. Kita tidak lagi menerima pengampunan itu karena kita bisa mencapai. Kita menerima keselamatan itu bukan lagi karena kita berhasil mengerjakan sesuatu. Melainkan kita menerima pengampunan dan mendapatkan keselamatan itu hanya berdasarkan karena kita mempercayai apa yang sudah Yesus lakukan kepada kita. Itulah iman. Jadi perjanjian lama sesungguhnya tidak didasari oleh iman, melainkan didasari oleh kesanggupan mereka mengerjakannya. Dan yang dikerjakan mereka tentunya adalah hukum Taurat itu. Mampu tidak memakan sesuatu yang dilarang, bisa menahan seleranya terhadap hal-hal yang tidak dibolehkan. Misalnya makanan, dilarang tidak boleh makan daging babi, ya ternyata bisa sanggup. Dia sanggup tidak makan daging babi, itu sebuah prestasi. Dan dia diukur berdasarkan kemampuan dia. Dia mampu mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Kerjakan ini, dia kerjakan. Tidak boleh ini, maka dia taat. Tidak mengerjakan apa yang tidak dibolehkan. Maka sesungguhnya semuanya ini adalah berdasarkan kemampuan, keberhasilan, kesanggupan seseorang. Dan tentu tidak ada iman di sana. Nah sebenarnya kalau kita jujur, hanya kekristenan yang dilandasi oleh iman. Amin. Kenapa? Karena mempercayai karya seseorang. Kalau dia dikatakan telah diampuni, dia percaya, aku sudah diampuni. Kalau aku sudah ditebus dari segala dosa saya, dia mempercayai. Dasar mempercayai inilah iman. Tapi kalau kita berdasarkan prestasi kita, maka kita timbang-timbang bagaimana saya diampuni. Saya belum bekerja apa-apa kok. Bagaimana saya dikatakan selamat? Saya belum melakukan sesuatu yang memenuhi satu syarat sehingga saya dikatakan selamat. Tapi dalam hal ini saudara kasih Tuhan, karena saya katakan bahwa kekristenan itu didasari oleh iman, maka kepercayaannya akan apa yang sudah Yesus kerjakan itulah menjadi dasar baginya. Sehingga kalau Yesus mengatakan bahwa segala dosa kita sudah diampuni, maka sekarang kita mempercayainya. Bahwa Yesus sudah mengampuni kita, dengan iman kita mempercayainya. Bahwa orang yang percaya tidak akan lagi menerima penghukuman. Dasarnya adalah iman. Kalau orang Kristen sudah dipastikan akan masuk surga, dasarnya adalah iman. Jadi hanya di kekristenan ada iman. Di tempat lain tidak ada. Kalaupun mereka mengatakan iman, ya itu campur aduk namanya. Ya, makanya saya berkali-kali di sini jangan kita campur aduk antara iman dengan perbuatan. Amin. Amin. Jangan campur aduk. Perbuatan tidak dicampur dengan iman. Tapi perbuatan adalah hasil dari
iman. Begitu ya, beda. Bisa membedakan antara digabung dengan bedanya dengan hasil. Iman dengan perbuatan digabung. Ya. Artinya apa? Saya menerima keselamatan karena saya percaya Yesus sudah menyelamatkan saya, tapi ditambah dengan aku mengerjakan hal ini, begitu ya. Itu namanya penggabungan. Aku menjadi orang selamat karena Yesusku menyelamatkan saya, tapi saya tambahi dengan saya memberikan amal, saya memberikan sedekah, saya memberikan aksi sosial, saya membantu orang lain. Ini adalah campur aduk. Tapi kalau perbuatan adalah dampak dari iman, maka kita mengatakan saya telah menerima keselamatan hanya karena Yesus yang menyelamatkan saya tanpa syarat. Namun karena saya sudah menjadi orang yang percaya, maka buah-buah dari kehidupan saya sebagai orang percaya, dengan sendirinya saya melakukan amal, melakukan memberikan sedekah, mengadakan aksi sosial, membantu orang lain. Ada bedanya? Ada bedanya? Ada. Yang terakhir ini, segala apa yang kita kerjakan ini tidak sebagai tambahan dari apa yang telah Yesus kerjakan. Dia hanya semata-mata adalah dampak dari apa yang sudah kita terima itu. Sedangkan yang pertama tadi, bahwa segala perbuatan yang kita lakukan adalah untuk membantu apa yang telah Yesus kerjakan. Lalu bisa dibedakan? Bisa dipahami? Artinya kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka apa yang Yesus kerjakan belum lengkap. Tapi kalau yang kedua, bahwa tanpa kita melakukan sesuatu apapun, bahwa apa yang sudah Yesus kerjakan sudah sempurna, sudah lengkap, tanpa ditambah ini, tanpa ditambah itu. Tapi tambah ini, tambah itu, segala-galanya adalah merupakan hasil dari apa yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Amin. Coba kita lihat di dalam Filipi, ya. Filipi 4. Filipi pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai 7. Sudah? Dua, tiga ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa apa yang dikatakan oleh Raja Salomo, bahwa lidah bisa mengendalikan hidup kita. Dan sekarang kita hidup di dalam era perjanjian baru, yang hidup bukan berdasarkan perbuatan,
tetapi berdasarkan iman. Ya, berdasarkan iman. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka biarlah segala perbuatan-perbuatan kita dalam segala kehidupan kita tapi didasari oleh iman. Dikatakan tadi di dalam Filipi 4, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa kita semua menginginkan hidup kita hidup yang damai, hidup yang berhasil, hidup yang makmur, hidup yang sehat. Namun semuanya keinginan kita tadi tidak didasari oleh segala usaha dan perbuatan kita, melainkan percaya kepada apa yang sudah Yesus kerjakan, yaitu iman. Oleh karena itu kita memperkatakan sesuatu dan tidak khawatir dengan apapun juga, karena kita didasari oleh iman bahwa Yesus memberikan yang terbaik kepada kita. Dia datang memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Itu adalah iman. Nah sekarang saudara akan dikasih Tuhan, apa gunanya lidah tadi yang ada di dalam Amsal itu tadi, hubungannya dengan sekarang kita hidup berdasarkan iman? Apa kaitannya? Tadi dikatakan bahwa lidah itu punya peranan besar, punya peranan penting. Kalau kita tidak bisa mengendalikan lidah kita, maka akan menjadi bumerang bagi kita. Oleh karena itu, karena lidah betapa pentingnya, dan sekarang kita pahami bahwa kita dasarnya hidup kita sekarang adalah dengan iman. Maka sekarang gunakanlah lidahmu untuk berperan di dalam dasar iman. Apa dikatakan di dalam Filipi 4 tadi? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi dengan iman kita memperkatakan. Jadi oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, kalau saudara-saudara memiliki keinginan, maka untuk mendapatkan keinginan itu, maka lidah kita itu punya peranan besar. Amin. Amin. Oleh karena itu perkatakan keinginanmu, jangan membisu, karena lidah itu berkuasa. Tapi persoalannya kuasa yang negatif atau kuasa yang positif. Sekarang kita hidup dengan dasar iman, maka fungsikan lidah kita itu dalam hal-hal yang positif yang dilandasi dengan iman. Apa yang menjadi keinginan kita, perkatakan. Dalam terapan kehidupan kita sehari-hari, perkatakan. Barangkali saudara ada keinginan untuk mencapai target-target tertentu di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam bisnis. Perkatakan itu.
Itu kuasa lidah yang luar biasa itu. Tapi dasarnya adalah iman. Karena kita hidup di dalam era perjanjian baru, di mana Yesus sudah mengerjakannya semua. Hanya persoalannya apakah kita gunakan lidah kita ini sesuai dengan iman itu tadi. Jadi perkatakan, tapi miliki dulu keinginan itu sesuai dengan iman. Dan saya percaya keinginan berhasil adalah sesuai dengan iman kekristenan. Tapi kalau kita menginginkan keserakahan, menaklukkan orang lain, mematikan bisnisnya orang, dan kita perkatakan tiap hari, biar dia bangkrut, biar dia bangkrut, biar dia bangkrut. Tentu perkataan kita itu bukan sesuai dengan iman. Karena sudah sang pencuri yang bermain di situ. Karena pencuri datang, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sekarang dasarmu adalah iman, dan engkau memiliki keinginan. Renungkan keinginan itu. Dan bahkan tadi di dalam ayat 6 ini, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, baik dalam doa kita dan bermohon, perkatakan. Ya, ada ayat-ayat firman Tuhan yang sangat kuat mendukungnya, di mana dikatakan, aku dapat melakukan segala perkara, atau segala perkara dapat tangguh. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Perkatakan ini. Di dalam usahamu, di dalam bisnismu, apa usahamu, apa pekerjaanmu, perkatakan itu. Dan jangan hanya negatif. Barangkali nggak laku kali hari ini jualan saya ini. Jangan. Katakan, saya percaya pembeli saya akan banyak hari ini. Amin. Amin. Mulai dari rumah pagi-pagi perkataan, saya percaya bisnis saya perputarannya akan cepat hari ini. Jangan salah gunakan lidahmu. Itu yang dikatakan oleh Raja Salomo itu. Jangan salah gunakan lidahmu, bahwa lidahmu itu nanti akan bisa menjeratmu. Tapi gunakanlah keampuhannya dengan dasar iman. Amin. Perkatakanlah di dalam setiap hari, saya percaya anak-anak saya akan sukses. Saya percaya anak-anak saya menjadi orang-orang yang handal ke depan. Saya percaya rumah tangga kami akan menjadi rumah tangga yang kokoh. Dan jangan sekali-sekali berikan celah hal-hal yang negatif. Amin. Jangan berikan ruang. Jangan rusaki apa yang telah Yesus kerjakan bagi kita. Jangan cemari. Pilih kata-kata yang membangun. Tapi dengan catatan, karena itu adalah didasari dengan iman, maka kata-kata yang engkau perkatakan setiap hari bukanlah mantra. Amin. Amin. Bukan mantra. Karena perkataan itu didasari oleh iman. Tapi kalau kata-kata yang tidak didasari dengan iman, maka bisa itu sebagai mantra yang bisa menghancurkan orang lain.
karya-karya perdukunan misalnya, yang mengirimkan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Tapi kalau dasarnya adalah iman, tidak pernah ada istilah keinginan kita itu untuk merusak pihak lain. Tidak pernah. Jadi sekalipun engkau memperkatakan itu berapa kali sehari, namun karena engkau memperkatakan dengan basis, dengan dasar iman, itu bukanlah sebuah mantra, tetapi adalah tindakan iman. Amin. Jangan berikan sesuatu kesempatan untuk melemahkan usahamu, kesehatanmu. Perkatakan tiap hari, aku sehat. Dan pada kau mengatakan aku sehat, saya percaya akan ditindaklanjuti dengan gaya. Amin. Apa itu? Aku sehat. Pasti mungkin engkau akan tarik nafas dalam. Ya, aku hari ini sehat. Pasti dadamu akan digusungkan, saya rasa. Tapi sebaliknya, kalau kau mengatakan aku sakit, pasti punggungmu akan membongkok. Keadaan fisikmu akan mengikutinya. Aku sakit nih, langsung aku sakit begini. Pada saat aku sehat, begitu, paru-parunya akan mengembang. Lubang hidung kita juga akan kembang juga. Ya. Aku sukses, barangkali akan dikepal tangannya. Saya ramah. Aku sukses. Tapi kalau dikatakan aku loyo, bahu akan turun. Aku gagal, gitu. Lepas deh. Tapi aku berhasil, langsung, gitu ya. Wajah kita akan cerah. Oleh karena itu jangan pernah menggunakan lidah kita kepada hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang disediakan Yesus kepada kita orang-orang percaya. Karena dikatakan orang bapak yang jahat aja pun tidak memberi ular kepada anaknya yang meminta roti, apalagi bapakmu yang di surga. Jadi pahami dulu, imani dulu bahwa sesungguhnya Allah menghendaki kita untuk berhasil dan sukses. Jangan ada teologi yang di luar sana yang merasa supaya rendah hati, maka ajarannya ajaran-ajaran kegagalan, ajaran-ajaran penderitaan. Ya, masa Allah yang maha baik, kita yakini kalau kita menderita cocok dengan keinginan Tuhan. Apakah cocok keinginan Tuhan kalau kita menderita? Tidak. Tentu tidak. Maka sudah ada ayat perbandingan dia bikin. Sedangkan bapak yang jahat saja pun tidak memberikan ular kepada anaknya di saat dia minta roti, apalagi bapakmu di surga. Makanya berkali-kali saya katakan, hypergrace ini yang menjadi olok-olok bagi orang lain, saya merasa aneh. Hypergrace itu benar loh. Ukuran kita, kalau anak-anak yang suka beli permen, yang suka beli es krim, berapa harganya? Paling mahal berapa? 5. Tapi saat engkau memberikan 100.000 kepada dia, bukankah itu hypergrace bagi dia? Berlebihan melimpah dari apa yang
dibutuhkan orang itu. Kebutuhan dia hanya 5.000, hanya 1.000. Tapi kau berikan 100.000 berlebihan. Maka apa yang Yesus lakukan berikan kepada kita sesungguhnya berlebihan. Daripada saat dikatakan hypergrace, banyak gereja yang mengolok-olok itu. Aneh bagi saya. Kalau seorang gelandangan yang setiap hari dia makan mengais-ngais dari tong sampah, sisa-sisa makanan itu yang dimakan, dan saya percaya yang bau basi sama udah agak busuk tidak masalah bagi orang itu. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Tapi bagi kita sedikit aja basinya itu sudah nggak enak. Tapi coba kau bawa ke restoran. Restoran Padang sistem lama dulu, sekarang kan sudah sistem pesan. Apa misalnya ayam goreng ya, ayam goreng aja dikasih. Ikan bakar ya, ikan bakar. Kalau pada zaman dulu apalagi restoran-restoran langsung disediain kan satu meja, ya, satu meja penuh bermacam-macam. Nah, sekarang kita bawa seorang gelandangan yang setiap hari makan hanya dari sisa-sisa tong sampah itu. Kita bawa ke restoran yang pakai AC. Di hadapannya sekarang di atas meja belasan piring makanan. Bukankah itu hypergrace baginya? Padahal apa yang Yesus lakukan kepada kita jauh melebihi dari itu. Amin. Amin. Berlebihan. Jadi tidak pernah Allah menginginkan kita untuk menderita. Dia ingin supaya kita sukses dan jaya. Oleh karena itu praktekkan itu. Dengan cara apa? Memperkatakannya. Amin. Perkatakan keinginanmu melalui doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ya. Mari mulai saat ini buang segala hal yang negatif. Karena yang negatif sumbernya adalah si setan, si pengrusak itu. Tapi ternyata banyak orang yang lebih suka hidup di dalam hal-hal yang negatif itu. Kalau hewan yang suka yang negatif itu apa? Hewan yang suka yang busuk lah kalau saya katakan. Apa? Apa? Yang suka apa? Yang paling suka yang busuk-busuk, bau, segala macam. Lalat. Dan ada pun lalat yang spesial lagi yang paling suka busuk. Lalat apa? Lalat hijau itu. Suka yang busuk. Tapi coba lihat lebah. Ya, yang suka kepada yang busuk-busuk. Lebah itu kepada hal yang manis, yang harum, begitu ya. Oleh karena itu pastikan jemaat yang di tempat ini tidak suka yang busuk-busuk itu. Amin. Amin. Kalau ada lingkungan yang busuk, pergilah jauh-jauh dari situ. Saya tidak mau tercemar yang busuk-busuk bau di sini. Ya. Kalau mulai bergosip, ngobrol begitu, tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kau ada di situ dan mulai memperkatakan itu, engkau sedang minum racun. Dan anehnya sering terjadi, dia yang minum racun tapi mengharapkan orang lain yang mati. Dia yang minum racun tapi menginginkan orang lain yang mati. Siapa yang minum racun pasti
dia yang mati. Kalau engkau membenci seseorang, engkau lagi minum racun, tapi engkau menginginkan orang itu mati. Itulah analogi daripada keadaan yang bergunjing bagi orang lain. Kalau kita bergunjing seseorang, maka analoginya kita sekarang lagi minum racun, tapi menginginkan orang yang kita gunjingin itu yang mati. Kesampaian enggak itu? Kesampaian enggak kita yang minum racun tapi orang lain yang mati? Kenapa? Tentu tidak. Orang itu bisa makin gemuk dia. Berarti orang yang minum racun mengharapkan orang yang lain mati adalah orang yang paling bodoh. Pastikan jemaat di sini tidak ada orang yang bodoh. Amin. Sedikit ini tapi orang cerdas, orang yang pintar. Tapi bisa kerumunan banyak tapi bodoh semua. Ada. Oleh karena itu jangan kau terlalu tergiur melihat yang banyak. Kerumunan banyak, bisa-bisa itu adalah lalar-lalar hijau. Lalar hijau banyak, satu aja pun berisik, apalagi banyak. Siapa yang terusik gara-gara satu lalar hijau? Siapa yang pernah lihat? Siapa yang sampai pindah tempat kipas-kipas? Siapa? Mr. Bean. Baru satu aja lalar hijau, dia sudah kerepotan. Apalagi kalau banyak ya, ada itu filmnya, ada bangkai besar. Kedengaran loh kayak suara lebah menggemuruh, begitu. Saya pastikan zaman kita tidak ada yang berkerumun seperti itu. Amin. Amin. Pastikan semua ini menggunakan lidahnya, karena Raja Salomo sudah mewanti-wanti. Lidah itu bisa mengendalikan, lidah itu bisa membangun, tapi sebaliknya lidah itu bisa menghancurkan. Tapi gunakanlah lidah kita itu untuk membangun, yaitu memperkatakan firman Tuhan atau memperkatakan keinginanmu di atas dasar iman. Amin. Amin. Mulai hari ini pilih kata-kata. Bagi yang berusaha, mungkin ada di antara kita yang mulai merintis usaha ini. Ya, perkataan. Usahanya akan maju, usahanya akan berkembang tanpa kita mengusik turun maju mundurnya orang jangan. Tapi hari demi hari saya percaya Tuhan berkati usahaku. Ada sedikit datang yang lalar itu langsung Mr. Big tiru, pung, ya. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang enak juga hal-hal yang negatif, apalagi sudah mulai dibiasakan. Oleh karena itu saya mengajukan kepada kita semua, paksa dirimu untuk mengusir lalar hijau itu. Amin. Amin. Paksa dirimu. Jangan engkau jadi keasikan mendengar suara nyung itu. Ya. Enak juga ya suara lain. Apalagi ditangkap itu, dimasukkan ke kaleng yang literan itu gede itu. Jadi gede suaranya. Karena saya waktu anak kecil, saya tangkap kumbang-kumbang yang kecil itu yang punggungnya kuning ya. Itu tuh ada apa gitu senatnya itu. Jadi saya waktu kecil berkali-kali jadi saya jadi senat sama itu. Saya pakai kain, pok.
Lalu kita bikin di kaleng susu kosong, kita bungkus dengan kain, lalu kita letakkan di atas kaleng yang gede, yang udah kosong juga, maka suara dengungannya itu jadi gede kayak radio. Kita bilang, oh radio saya. Ya mana belum punya radio kan? Jadi suara kumbang itu kita bilang radio. Gitu ya, sedang gitu. Namanya anak kecil apa saja pun senang. Ya. Jadi jangan senangi suara lalat hijau itu, tapi buanglah. Atau kalau tidak, engkaulah yang pindah tempat. Amin. Amin. Oleh karena itu, gunakanlah lidahmu setiap saat, setiap hari, memperkatakan imanmu, memperkatakan keinginanmu, kesuksesan, kesejahteraan, keharmonisan rumah tangga, keutuhan rumah tangga, kemajuan anak-anak, perkembangan sekolah anak-anak, perekonomianmu yang lancar, bisnismu yang lancar. Perkatakan itu. Dan boleh berulang-ulang engkau perkatakan itu. Pada saat engkau bangun pagi hari itu, berkicaulah seperti burung berkicau di pagi hari. Kicaukanlah keinginanmu itu melalui perkataan dan ucapan syukur. Amin. Amin. Saya percaya ke depan kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang jauh berbeda. Grafiknya akan terus naik dan naik. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan.